Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu handphone yang powerful banget, tapi di sisi lainnya HP ini tuh memiliki harga yang sangat terjangkau. Nah, sekarang di tangan gua udah ada Xiaomi Mi 10T. Dan apakah benar HP ini adalah HP paling worth it di harga 5-6 jutaan? So, buat kalian yang penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Kita pertama-tama bakal mulai dulu dari ngebahas mengenai desain dari Xiaomi Mi 10T ini. Nah, di sini kalau gua ngeliat dari sektor desainnya, Xiaomi Mi 10T ini tuh memiliki bahasa desain yang sama persis kayak kakaknya, yaitu Xiaomi Mi 10T Pro, di mana HP ini tuh memiliki backdoor dengan finishing matte dengan warna silver yang bikin HP ini tuh jadi kelihatan keren banget. Namun kalau menurut gue pribadi, meskipun bagian backdoor dari HP ini tuh kelihatan bagus banget, tapi ini tuh nggak diikuti dengan bump kamera dari HP ini yang menurut gua desainnya tuh agak sedikit aneh. Ya, menurut gua desain kayak gini tuh agak kurang cocok untuk selera gua. Tapi buat kalian yang nggak peduli mengenai desain dari sebuah HP, menurut gua desain dari kamera HP ini tuh bukanlah sebuah masalah yang begitu berarti. Untuk build quality-nya sendiri, HP ini juga berasa solid, dimana HP ini tuh menggunakan frame aluminium. Dan untuk handlingnya, HP ini menurut gue juga enak banget buat digenggam meskipun dengan satu tangan. Untuk fingerprintnya sendiri, HP ini tuh diletakkan di sisi samping dari Xiaomi Mi 10T. Dan peletakan ini tentu aja nggak terlepas dari penggunaan layar dari HP ini yang masih pakai panel IPS. Ya, di sini tuh layar dari Xiaomi Mi 10T menggunakan layar berukuran 6,67 inci dengan panel IPS. Dan untuk resolusinya sendiri, HP ini tuh menggunakan resolusi Full HD+. HP ini juga memiliki refresh rate tinggi, yaitu 144 Hz, yang tentunya aja bikin experience scrolling di HP ini tuh jadi berasa ngebut dan juga smooth banget. Menurut gua sektor ini adalah sektor yang jadi andalan Xiaomi Mi 10T ini. Dan meskipun HP ini tuh pakai layar IPS, HP ini tuh memiliki kualitas visual layar yang menurut gua tuh bagus banget. Ya emang sih HP ini tuh masih kalah apabila dibandingkan dengan HP-HP flagship yang pakai panel OLED. Tapi sebenarnya kalau dibandingin dengan layar-layar OLED yang harganya tuh 3-4 jutaan, layar dari Xiaomi Mi 10T ini tuh bener-bener gak kalah sama sekali. Kualitas layar yang dihasilin dari Xiaomi Mi 10T ini tuh berasa tajam dan juga vivid, sehingga untuk kualitas visual layarnya gue itu nggak ada komplain sama sekali sama layar dari Xiaomi Mi 10T ini. Begitu juga dengan sektor audio dari HP ini. Xiaomi Mi 10T ini tuh udah dibekali dengan setup dual stereo speaker yang kualitas suaranya tuh menurut gue lumayan bagus. Di sini bassnya tuh lumayan berasa kencang. Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh kualitas audio dari Xiaomi Mi 10T, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lalu lanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini yang mengejutkan, Xiaomi Mi 10T itu tuh menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 865, yang dimana ini adalah chipset HP-HP flagship mahal tahun lalu. HP ini juga memiliki RAM berukuran 8GB dan juga memori internal 128GB. Namun sayangnya HP ini tuh masih belum bisa ditambahkan dengan micro SD. Untuk waktu tugas pakai sendiri, HP ini tuh berhasil mendapatkan skor 589.000. Dan tentu aja dengan chipset flagship, HP ini tuh bisa ngejalanin setiap kegiatan sehari-hari dengan sangat lancar. Di sini untuk kegiatan sehari-hari, HP ini tuh bener-bener berasa super smooth. Dan untuk urusan software sendiri, HP ini tuh menggunakan MIUI 12 berbasis Android 10. Namun emang lagi-lagi gue pengen kasih tau kalian kalau gue itu emang kurang suka dengan UI dari MIUI. Sehingga untuk experience sehari-harinya gue emang gak gitu nyaman dengan sistem dari MIUI. Tapi gimana mengenai performa gaming dari Xiaomi Mi 10T ini? Tentu aja dengan Snapdragon 865 semua game itu bisa dilibas dengan sangat lancar. Di sini gue udah ngetes dengan dua game, yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dan kalau untuk main game PUBG Mobile, HP ini tuh bisa ngasilin grafik smooth 90 fps sampai Ultra HD di frame rate ultra. Untuk gameplaynya sendiri, PUBG Mobile ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk main game Genshin Impact pun HP ini tuh surprisingly masih kuat banget. HP ini meskipun dipakai untuk main game Genshin Impact di setelan mentok rata kanan,
HP ini tuh bisa mainin game Genshin Impact dengan sangat lancar. Meskipun kalau suhunya udah anget, HP ini tuh bakal terjadi sedikit frame drop. Intinya untuk urusan gaming, Xiaomi Mi 10T ini tuh bisa banget buat diandelin. Dan menurut gua ini adalah salah satu HP untuk gaming terbaik dengan harga 5-6 jutaan. Lalu lanjut ke sektor baterainya. Di sini Xiaomi Mi 10T menggunakan baterai berukuran 5000 mAh. Dan dengan baterai 5000 mAh, HP ini tuh bisa banget untuk bertahan 1 harian lebih. Untuk WatchOS-nya sendiri, HP ini tuh pernah gue pakai dengan setelan mentok layar 144Hz. Dan HP ini tuh bisa ngasilin waktu SOT di angka 7-8 jam. Selain itu, charging dari HP ini juga udah lumayan cepet. Dimana dengan charger 33 watt, HP ini tuh bisa dicas dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 20 menit aja. Lalu sebelum lanjut ke sektor berikutnya, di sini gue pengen ngerekomendasiin kalian mengenai satu buah anti gores yang keren banget. Dimana selama 2 tahun terakhir ini gue selalu pakai produk dari Phoneme Indonesia. Ini adalah anti gores Phoneme Nano Glass. Dimana Nano Glass ini tuh layaknya seperti tempered glass pada umumnya. Namun yang menjadikan ini spesial, anti gores ini tuh nggak bisa pecah sama sekali. Jadinya tentu aja untuk pemakaian jangka panjang, anti gores Nano Glass dari Phoneme ini tuh recommended banget. Dan harganya yang terjangkau juga bikin gue ngerekomendasiin anti gores ini. Untuk link pembeliannya gue udah taruh di kolom deskripsi. Jadinya buat kalian pengen beli anti gores ini langsung aja bisa mampir ke link yang ada di kolom deskripsi. Lalu lanjut ke sektor kameranya. Di sini Xiaomi Mi 10T membawa setup 3 buah kamera belakang. Dimana untuk kamera utamanya HP ini tuh memiliki kamera beresolusi 64 megapiksel. Lalu ada juga kamera ultrawide 13 megapiksel. Dan yang terakhir yaitu kamera makro sebesar 5 megapiksel. Untuk hasil fotonya menurut gua Xiaomi Mi 10T ini tuh nggak jelek. Namun emang perlu gua akui kalau hasil foto dari Xiaomi Mi 10T ini tuh nggak sebagus dengan HP-HP yang memiliki rentang harga yang sama. Di sini untuk detailnya ini tuh nggak sesuai ekspektasi gua. Tapi untuk urusan dynamic range HP ini tuh masih cukup bagus. Tentu aja menurut gua Gcam itu tuh perlu banget buat diinstal di HP ini. Supaya hasil kamera dari Xiaomi Mi 10T ini tuh bisa jadi lebih tajam dan juga lebih bagus. Lalu lanjut ke foto low light. Di sini Xiaomi Mi 10T memiliki fitur night mode di kamera utama maupun kamera ultrawide-nya. Dan dengan fitur night mode di sini yang gue suka, HP ini tuh bisa ngasilin exposure yang balance banget. Sehingga untuk hasil foto malam harinya tuh jadi enak dilihat. Meskipun untuk detail foto di malam harinya, HP ini tuh masih masuk kategori yang biasa-biasa aja. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sini gue udah ngetes dengan beberapa resolusi. Dimana yang pertama gue coba dengan resolusi 1080p 60fps. Dan untuk hasil videonya di resolusi 1080p 60fps, HP ini tuh shaky banget. Di sini tuh nggak ada stabilisasi sama sekali. Tapi kalau ngerekam di resolusi 4K 30fps, HP ini tuh bisa ngerekam dengan sangat stabil. Namun emang kalau untuk ngerekam 4K, HP ini tuh warnanya bakal agak ngaco. Begitu juga di 4K 60fps yang ditambah parah lagi dengan stabilisasinya yang juga buruk. Sehingga untuk sektor videografi, Xiaomi Mi 10T ini tuh menurut gua kurang gitu recommended. Karena banyak HP-HP mid-range lainnya yang udah memiliki sektor videografi yang bagus banget. Lalu lanjut ke kamera depannya. Di sini Xiaomi Mi 10T memiliki kamera depan sebesar 20 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya jujur aja hasil foto kamera depan dari Xiaomi Mi 10T ini tuh biasa-biasa aja. Hasil fotonya cukup bagus dan juga memiliki dynamic range yang juga oke. Dan untuk mode potretnya HP ini juga bisa ngasilin gambar dengan bokeh yang cukup rapi. Untuk videografi kamera depannya sendiri, HP ini tuh bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 30fps saja. Dan buat kalian penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari Xiaomi Mi 10T, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Xiaomi Mi 10T. Dan ini gue pakai di resolusi 1080p 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi hasil foto dan juga video dari Xiaomi Mi 10T. Dan menurut gue untuk hasil foto dan juga videonya, Xiaomi Mi 10T ini tuh masih kalah dengan HP-HP yang memiliki rentang harga yang sama.
Lalu lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai kesimpulannya. Di sini dengan harga Xiaomi Mi 10T yang harga secondnya tuh sekarang udah menginjak 5 jutaan aja. HP ini tuh menurut gua memiliki performa yang buas banget. Sehingga menurut gua HP ini tuh cocok banget buat kalian lagi cari HP dengan performa yang super kencang. Selain itu HP ini juga udah memiliki layar 144Hz yang bikin experience tuh jadi smooth banget. Sehingga menurut gua nggak ada alasan lagi buat kalian untuk gak milih Xiaomi Mi 10T untuk kalian beli di harga 5-6 jutaan. Namun emang perlu diakui untuk sektor kameranya Xiaomi Mi 10T ini tuh masih kalah dengan HP-HP lainnya. Sehingga menurut gua Gcam itu tuh perlu banget buat diinstal di HP ini. Lalu untuk fitur lainnya HP ini tuh masih dilengkapi dengan fitur NFC. Dan overall HP ini tuh masih bisa banget untuk dipakai untuk kebutuhan jangka panjang. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Xiaomi Mi 10T di tahun 2021. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.